Alhamdulillah, dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah kita menulis selawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian, terdapat sebuah rumah sederhana yang hampir tertelan oleh pepohonan rindang. Rumah itu dihuni oleh dua sosok perempuan, Fitri dan anaknya Nila. Nila, seorang gadis berusia 21 tahun, hidup sehari-hari dengan membantu ibunya berjualan es di sekolah dasar. Kehidupan Nila tidak mudah. Ayahnya telah meninggal karena penyakit, meninggalkan Fitri dan Nila untuk saling bergantung satu sama lain. Namun, Fitri bukanlah ibu yang mudah bersyukur. Setiap hari ia mengeluh tentang pendapatan yang tak seberapa dari berjualan. Apa gunanya kita terus hidup begini? Hasilnya tak pernah cukup. Aku sudah lelah, keluh Fitri hampir setiap saat. Ketika berjualan, wajahnya murung dan kata-kata itu menusuk hati Nila seperti pisau tajam. Dengan berat hati, akhirnya Nila menyerah. Semuanya berlangsung cepat. Proses administrasi dan birokrasi untuk memberangkatkan Nila sebagai TKW pun dilakukan dengan lancar. Hanya beberapa minggu kemudian, Nila sudah berada di dalam pesawat menuju Cina. Di bandara, ia sempat memeluk ibunya sebelum berangkat, meski perasaan takut menyelimuti hatinya. Namun di benaknya, yang ia pikirkan hanyalah ibunya. Tahun-tahun berikutnya benar-benar menjadi mimpi buruk yang tak berujung bagi Nila. Bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Japar, awalnya memberikan harapan baru bagi Nila untuk membantu keluarganya di kampung. Namun, harapan itu hancur ketika majikannya, Pak Japar, mulai menunjukkan tanda-tanda pelecehan. Pada awalnya, Japar hanya menunjukkan sikap yang tidak pantas, seperti mengawasi Nila dengan tatapan yang membuatnya tidak nyaman. Kemudian, ia mulai mencari alasan untuk menyentuh Nila, baik itu ketika Nila sedang membersihkan rumah, mencuci, atau saat ia berada di dapur. Setiap kali Nila mencoba menjaga jarak, Japar selalu menemukan cara untuk semakin mendekatinya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika istri Japar sedang pergi ke luar kota, mimpi buruk Nila menjadi kenyataan. Japar mendatangi kamar Nila dengan alasan ingin memastikan semua dalam keadaan baik. Namun, niatnya jauh dari itu. Dengan penuh ketakutan, Nila mencoba menolak kehadirannya, tetapi Japar memaksa masuk ke kamarnya. Ia meraih tangan Nila dengan kasar dan membungkam mulutnya agar tidak berteriak. Nila berusaha melawan, tetapi kekuatan Japar jauh lebih besar. Malam itu, Nila diperkosa dengan brutal oleh majikannya sendiri. Perkosaan itu tidak terjadi sekali. Malam demi malam, setiap kali istri Japar tidak ada, Japar kembali memaksakan kehendaknya kepada Nila. Setiap upaya Nila untuk melawan hanya berujung pada ancaman yang lebih menakutkan. Japar mengancam akan memecatnya tanpa bayaran atau melaporkannya ke polisi dengan tuduhan palsu. Nila tidak memiliki siapapun di negeri asing itu. Ia takut melawan karena merasa terjebak, tidak memiliki pilihan lain selain menerima semua penderitaan itu dalam diam. Ketakutan dan penderitaan yang Nila alami semakin bertambah ketika tubuhnya mulai menunjukkan gejala mual dan pusing. Awalnya, ia mengira itu karena stres dan kelelahan. Namun, ketika kondisinya semakin memburuk, Japar memaksanya untuk pergi ke dokter. Di sana, kabar yang menghancurkan Nila akhirnya datang. Dia hamil akibat kekerasan yang dilakukan Japar. Kabar kehamilan itu membuat Nila hancur berkeping-keping. Ia merasa malu, tak percaya, dan sangat ketakutan. Bagaimana ia bisa menjelaskan kehamilannya? Siapa yang akan percaya kepadanya? Japar tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Sebaliknya, ia dengan dingin memerintahkan Nila untuk menggugurkan kandungannya, menyuruhnya menyingkirkan bukti dari kejahatan yang telah ia lakukan. Namun, meskipun dipenuhi rasa takut dan putus asa, Nila tidak bisa membawa dirinya untuk melakukannya. Hari-hari berikutnya, Nila hidup dalam siksaan mental dan fisik. Japar semakin kasar, memaksa Nila untuk melakukan aborsi. Tetapi Nila tetap bertahan, meskipun tidak tahu harus bagaimana lagi melanjutkan hidup dalam situasi yang begitu gelap dan tak berujung. Pak Japar, yang dingin dan kejam, memaksanya untuk menggugurkan kandungan. Namun, Nila tidak pernah bisa membawanya untuk melakukan hal itu. Ia terus dikurung, tak diberi makan atau minum, hingga akhirnya Nila meninggal di gudang itu, sendirian dan terabaikan. Istri Pak Japar yang baru pulang dari luar kota mulai curiga karena tidak melihat Nila selama seharian.
Ketika ia menemukannya, Nila sudah tak bernyawa. Jenazah Nila dipulangkan ke Indonesia. Ketika kabar tentang kematian anaknya sampai ke telinga Fitri, ia merasa dunianya runtuh. Fitri menangis sejadi-jadinya, menyesali setiap kata kasar dan tekanan yang ia berikan pada Nila. Ia sadar bahwa ambisinya untuk memperbaiki kehidupan mereka telah menghancurkan hidup satu-satunya orang yang ia cintai. Penyesalan itu datang terlambat. Nila pergi, meninggalkan Fitri dalam kesendirian yang penuh dengan kepahitan. Kasus Nila membuka mata banyak orang tentang bahaya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tanpa pengawasan yang ketat. Bukti dan kesaksian Nila yang sempat ditulis dalam sebuah surat sebelum ia meninggal memberikan kekuatan pada kasus ini. Nila mengungkapkan ketakutannya dalam surat tersebut, mencurahkan betapa ia merindukan ibunya dan betapa ia ingin pulang. Pak Japar akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun bagi Fitri, keputusan itu terasa hampa. Nila sudah tiada. Tidak ada keadilan yang bisa menghapus rasa kehilangan yang ia rasakan. Waktu berlalu dan Fitri berusaha menerima kenyataan. Ia mulai keluar rumah lebih sering, berbicara dengan tetangga, dan pelan-pelan kembali berjualan es di sekolah dasar. Meskipun hidupnya tidak akan pernah sama tanpa Nila, Fitri tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Ia mendirikan sebuah organisasi kecil di desanya untuk membantu para perempuan muda yang ingin bekerja di luar negeri. Dengan bantuan dari beberapa organisasi non-pemerintah, ia memberikan pelatihan dan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai pekerja. Tujuannya hanya satu, agar tidak ada lagi anak seperti Nila yang harus menderita karena ambisi orang tua atau sistem yang tidak adil. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Nila dikenang sebagai simbol perjuangan bagi buruh migran di kampung itu. Fitri berharap, melalui usahanya, ia bisa menebus kesalahan yang pernah ia lakukan. Meskipun Nila telah tiada, semangatnya tetap hidup di hati banyak orang.